Assalamualaikum, ketemu saya lagi di channel Caimin. Salam silaturahmi, salam seperjuangan. Oke, di video kali ini saya ingin bicara tentang seberapa pentingnya untuk menjaga kesehatan bagi seseorang yang bekerja di luar negara. Karena tidak jarang di antara kita yang bekerja di luar negara bekerja lebih daripada 8 jam. Yang bisa diartikan wajib bekerja 8 jam dan jam selebihnya lembur atau overtime. Karena ingin mendapatkan gaji yang lumayan. Atau memang sudah peraturan di tempat kerja Anda yang wajib bekerja lebih dari 8 jam. Dan sesuai dengan pembayaran gajinya, atau bisa diartikan juga wajib overtime. Nah, di sini kadang ada sebagian seseorang yang sering mengabaikan tentang pentingnya waktu istirahat yang mencukupi. Ada yang beristirahat setelah pulang kerja tanpa harus mandi dulu, atau bahkan tidak cuci tangan dan cuci kaki. Ayo, siapa yang pernah seperti itu? Karena terlalu asiknya menyambung aktivitas seperti main game atau telepon sang pacar, atau mungkin telepon mantan sampai berlarutan dan disambung di dalam mimpi. Tepan dan ngorok maksudnya. Ada juga yang jarang ambil cuti, memaksakan diri untuk selalu hadir bekerja. Padahal fasilitas cuti tahunan selalu diberikan oleh majikan. Kalau memang iya, karena pihak majikan yang terlalu menekan untuk selalu hadir bekerja, saya rasa dikarenakan majikan Anda juga manusia, pasti mereka juga punya rasa peri kemanusiaan. Dan coba nego dengan baik-baik di saat Anda benar-benar membutuhkan hari libur demi badan Anda yang membutuhkan istirahat. Asal jangan sering-sering atau bahkan berbohong. Malah sampai-sampai kalau nggak dapat izin cuti, cari surat MC di klinik. Padahal cuma mau ketemu pacar. Ya iyalah, pacar itu penting kali. Apalagi sekarang nih, masih heboh-hebohnya berita tentang virus corona. Bukan komunitas rondo nangisan loh. Entah itu di medsos atau di TV. Virus corona yang mulai menyebar di negara Cina dan memakan banyak korban. Hampir semua negara telah mengambil langkah berjaga-jaga untuk mencegah virus itu menyebar ke negara-negara lainnya. Dan ada juga sebagian majikan atau perusahaan yang telah menyediakan alat keselamatan. Contoh kecil adalah face mask. Dan fungsi pemakaian face mask adalah agar kita terhindar dari jangkitan virus melalui udara. Dikarenakan penyakit corona ini terlalu bahaya, ada sebagian negara-negara tertentu yang mewajibkan rakyatnya untuk menggunakan face mask setiap hari saat bepergian. Dan dikarenakan kebutuhan penggunaan face mask sangat banyak dan setiap hari meningkat, sampai-sampai penjualan stok di toko semakin berkurangan dan bahkan kehabisan. Dan ada juga terdengar di sebagian media sosial bahwasannya di sebagian negara ada sebagian orang sanggup beratur panjang dan bahkan membeli dengan harga yang mahal. Nah, bagi kita yang telah disediakan face mask atau alat-alat keselamatan lainnya dari majikan ataupun dari perusahaan untuk mencegah virus corona, tolong gunakanlah alat-alat itu sebaik mungkin. Terutama bagi Anda yang dekat dengan daerah yang telah terjangkiti. Bagi teman-teman kita yang di negara Cina, entah itu pelajar maupun teman-teman seperjuangan kita, semoga dijauhkan dari jangkitan virus corona. Amin. Dan ada juga sebagian cewek yang udah merasa gemuk badannya, mengkonsumsi obat-obatan yang katanya bisa mengurangi berat badan. Dan juga rela mengurangi porsi makan yang sewajarnya demi mendapatkan hasil yang spontan untuk menjadi beautiful. Mimpi kali. Padahal kalau dipikir-pikir, untuk menjadi gemuk aja bertahap sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Mungkinkah diet sehari atau seminggu bisa langsung mendapatkan hasil bahenol? Nggak mungkin lah Yau. Woi, sadar, gemuk itu tanda makmur. Tapi kalau kegemukan itu calon tongdram. Jadi betapa pentingnya bagi kita yang bekerja di luar negara untuk selalu menjaga kesehatan. Karena sedihnya di saat kita jatuh sakit, tidak ada yang selalu menjaga kita atau memperhatikan kita dengan layanan yang selalu kita dapatkan saat kita bersama keluarga waktu di kampung dulu.
Nah, bersangkutan dengan keselamatan, pastikan Anda selalu mematuhi undang-undang ataupun hukum di mana Anda bekerja di negara itu. Jangan lupa membawa identitas seperti paspor di saat Anda bepergian. Minimal agar Anda terlepas saat ada razia identitas, atau mempermudah untuk mengenal saat terjadi kemalangan atas diri kita. Jangan mudah terprovokasi dan juga memprovokasi atau bahkan membuat dan terikut-ikut kumpulan-kumpulan kecil di negara Anda bekerja untuk membuat aktivitas yang menentang undang-undang dan hukum di negara itu. Contoh kecil, demo, preman, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Hindari berjalan sambil terlalu fokus bermain HP di pinggiran jalan yang terlalu ramai dengan kendaraan yang melintas. Dan yang sering terjadi, pencurian oleh pengendara yang lalu di jalan yang Anda lalui tadi. HP-mu dicuri maksudnya. Dan jangan lupa di saat Anda bekerja selalu menggunakan alat keselamatan yang disediakan oleh majikan ataupun perusahaan. Oke, cukup sampai di sini video kali ini. Saya di channel Cak Iwi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.